Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, limpahan nikmat kita pada malam hari ini bisa melanjutkan rutinitas kegiatan salawat Sibtat Durar, lanjut pengajian kitab Al-Matnus Syarif karangan Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Malam ini pembahasan terakhir, insyaallah ditutup. Pertemuan yang akan datang insyaallah sudah ganti kitab, insyaallah. Dulu takmir memberikan hadiah kepada yang ngaji Al-Matnus Syarif ini. Hadiahnya apa? Hadiah adalah ziarah makamnya Syekhana Muhammad Khalil Bangkalan. Bareng-bareng, tapi nanti kirangan apa jadwalnya akan ditentukan oleh pengurus takmir, termasuk takmirnya Mas Dika nih, mungkin nagihnya dan Mas Dika. Hadirin hadirat, pembahasan yang lalu, pertemuan yang lalu mengenai tentang iktikaf. Sampun dijelaskan, malam ini adalah bab terakhir, fasal terakhir, yaitu tentang haji dan umroh. Kebetulan bulan ini adalah bulan haji. Haji itu dimulai kapan? Haji itu dimulai dari pertengahan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian puncaknya kegiatan haji, kegiatan inti haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu 9, 10, 11, 12 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Niku adalah kegiatan inti haji. Kemudian ada tanggal 11, tanggal 10, 11, 12 ada lempar jumroh. Jadi hari ini bulan ini termasuk daripada bulan haji. Haji itu ibadah, haji dan umroh adalah ibadah yang diistimewakan sama Allah. Diistimewakan bagaimana? Kekhususan ibadah haji dan umroh itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sholat hubungannya dengan badan saja. Sampai sholat, takbir, rukuk, sujud, sampai salam itu berhubungan dengan badan. Ada ibadah yang berhubungan dengan uang saja, yaitu zakat. Tapi kalau haji dan umroh hubungannya dengan badan dan dengan uang. Oleh karena itu orangnya kuat, orangnya sanggup, tapi tidak punya uang. Kayak sampean kayak kula sampean kuat, cara ono sing bayari ya budal rek. Tapi karena uangnya tidak ada, ya tidak bisa haji. Atau sebaliknya, uangnya ada, tapi dia tidak mampu, sudah tidak mampu untuk berjalan saja, tidak kuat, apalagi melakukan ibadah haji. Oleh karena ibadah haji dua-duanya, ibadah badaniyah yang berhubungan dengan badan dan ibadah maliyah yang berhubungan dengan harta. Ini perbedaan ibadah haji dan umrah dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga ibadah haji khusus di tempat tertentu. Di tempat tertentu haji harus di Mekah, Masjidil Haram. Kalau seandainya haji di Jalan Kenjeran, ya tidak sah, mboten haji. Pemane nang Taman Mundu ya gak haji ini. Maka berhubungan dengan tempat tertentu dan berhubungan dengan waktu tertentu haji itu. Kalau haji yang selain di bulan yang tadi, berangkatnya bulan Muharram misalkan,
Nggak dinamakan haji. Haji itu harus bisa berangkatnya mulai sekarang ini, mulai tanggal-tanggal sekarang ini, yaitu kloter pertama, nanti harus di sana sampai tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah dan 12 Dzulhijjah. Oke. Harus. Nah, kalau sekarang berangkat ke Mekah atau apa itu, Ka'bah itu pernah hilang deh Ka'bah itu. Jadi gak sepeda motor tok sing hilang. Ka'bah pernah hilang. Di zamannya siapa? Zamannya Nabi Nuh, oleh berkat lur. Zamannya Nabi Nuh. Kenapa? Karena tertelan banjir yang sangat dahsyat di zamannya Nabi Nuh. Sampai jangankan Ka'bah, bumi semuanya tertelan. Oke, tertelan. Sehingga apa itu? Para nabi itu semuanya pernah haji kecuali Nabi Hud dan Nabi Soleh. Kenapa Nabi Hud dan Nabi Soleh? Ya, dikurangi berkati tadi siji. Salah soalnya. Karena di zamannya Nabi Hud dan Nabi Soleh, Ka'bah belum ditemukan. Setelah banjirnya zamannya Nabi Nuh. Baru ketika itu zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, barulah Allah memerintah Nabi Allah Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah. Baru zamannya Nabi Allah Ibrahim, dan itu sampai sekarang Ka'bah itu ya berada di situ. Nah, haji dan umroh ini hukumnya wajib. Sampean lek mampu dalam artian apa? Bukan uang saja yang mampu, yang dianggap mampu sama ulama, bukan uang saja. Yang dianggap mampu itu uang untuk pergi dan pulang ada, kemudian bekalnya ada, kemudian nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan ada, terus perjalanannya aman, terus transportasinya layak. Sampean duwe sapi akeh. Duwe sapi akeh. Bekalnya sudah siap. Perjalanannya aman. Lek uangnya ada sampean. Nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan ada. Lek daftar haji saiki berangkate 30 tahun maneh. Kesuwen numpak sapi, gak wajib sampean walaupun sapi ini sampean akeh. Teko Surabaya nang Mekah numpak sapi ya apa? Transportasinya atau naik apa itu? Sepeda panjang. Gak wajib. Tapi kalau memaksakan mau pergi haji, maka hajinya sah. Begitu juga sampean ini kalau misalkan gak mampu, misalkan sebenarnya uangnya gak ada. Uangnya ndak ada, tapi sampean utang gini, utang oleh utang cukup untuk bisa pergi haji furoda. Haji furoda itu tahun ini langsung berangkat 250 juta lebih, bisa berangkat sekarang. Sampean punya uang 250 juta itu, tapi ini hasil hutang. Sebenarnya sampean tidak wajib haji karena jenengan tidak punya uang. Jangankan haji furoda itu tidak wajib sudah. Jadi harga apa itu tadi? Harga pergi hajinya, biaya pergi hajinya itu biaya normal. Kalau haji furoda, haji ini kan tidak normal ya, ratusan juta biayanya. Maka sebenarnya orang tersebut
tidak wajib haji. Atau orang miskin, dia minta-minta, niatannya minta-minta, dikumpulkan uangnya untuk pergi haji. Apakah orang ini wajib haji? Sebenarnya tidak wajib haji, karena dia miskin, tidak wajib haji. Sebenarnya dia miskin. Nah, kemudian haji dan umroh wajibnya hanya sekali dalam seumur hidup. Maka dari itu, karena sekarang haji itu lama sekali menunggunya, maka jangan kalau sempat untuk umroh, punya uang, biayanya ada, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan ada, bekalnya ada, maka jangan sempatkan untuk umroh, sempatin untuk umroh. Pembahasan haji, faslun al-hajju wal umratu wajibani alal mustati'i fil umri marratan wahidah. Katanya Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, haji dan umroh itu wajib bagi orang yang mampu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Wajib seumur hidup. Walahuma syurutun wa arkanun wa wajibatun wa kaifiyatun wa sunanun wa adiyatun wa muharramatun wa dima'un yu'lamu dzalika min kutubil manasik. Haji dan umroh ini punya syarat-syarat dan punya rukun-rukun dan punya kewajiban-kewajiban. Wajib-wajibnya haji, wajib-wajibnya umroh, dan cara-caranya dan sunnah-sunnahnya dan doa-doa apa yang dibaca, dan larangan-larangan, larangan-larangan ini semuanya dibahas di kitab-kitab. Katanya Syekh Muhammad Khalil Bangkalan tidak membahas di sini, tapi hanya mengisyarahkan saja. Kalau kepingin ngaji kitab haji dan umrah, di kitab yang khusus diterangkan haji dan umrah. Tapi ini saya terangkan sedikit, Mbak Sik. Saya ambilkan tentang kitab mesti gak? Itu main kok sik jam song. Semen anu nih kecepatan. Sekedap ya. Itu bantalan. Sambil menunggu ini kitab ada tentang fadilah keutamaan haji. Haji itu katanya Kanjeng Nabi, haji itu laisa lahu jazaun illal jannah.
pahalanya haji itu tidak ada balasan dan pahala untuk haji kecuali adalah surga. Para ulama mengatakan bahwasannya ini hajinya jika haji mabrur, pahalanya pasti surga, dapat surga. Haji mabrur itu apa sih? Atau umroh yang mabrur. Apa haji mabrur sama umroh mabrur? Katakan para ulama, haji yang mabrur itu haji yang dia melaksanakan ibadah haji mulai awal sampai akhir, kegiatan ibadah hajinya mulai awal sampai akhir tidak dicampuri sedikit pun dengan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Maka dari itu orang haji harus hati-hati, apalagi kalau sudah di sana, itu harus hati-hati. Mulutnya dijaga, bahkan hatinya pun dijaga. Hatinya dijaga. Kalau bisa sampean melihat orang-orang yang di sana, anggap saja itu semuanya adalah orang soleh dan wali-walinya Allah semuanya. Karena bagaimana tidak? Karena yang bisa datang ke Masjidil Haram itu adalah tamu-tamu yang sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada ini orang yang siap dan mampu badannya, punya uang, biayanya pun mampu dan bekalnya pun mampu. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, dia tidak bisa berangkat haji. Tidak bisa berangkat haji. Ada ceritanya orang soleh yang namanya Abdullah bin Mubarak punya murid namanya Ibnul Muwaffaq. Ibnul Muwaffaq ini orang soleh. Dia mengumpulkan uang bertahun-tahun selama 35 tahun. Mengumpulkan uang hanya untuk kepingin pergi haji. Ini Ibnul Muwaffaq namanya. Jadi dia mengumpulkan uang selama 35 tahun kepingin berangkat haji dengan istrinya. Tiba-tiba tahun yang ke-35 uangnya sudah cukup, uangnya sudah cukup untuk bekalnya dan nafkah yang ditinggalkan semuanya sudah cukup. Tibalah 1 bulan. Bulan ini adalah bulan berangkatnya ibadah haji. Maka sebelum dia berangkat ini Ibnul Muwaffaq, pada suatu hari, pada hari itu dia menemukan tetangganya yang sedang memasak dan baunya sampai ke rumahnya Ibnul Muwaffaq. Dia tanya ini Ibnul Muwaffaq, sampai didatangi, masak apa? Kok baunya sedap begini? Tidak terasa, padahal Ibnul Muwaffaq ini sudah detik-detik mau berangkat. Ini orang yang masak ini orang yang sangat miskin sekali dan dia punya anak. Dijawab sama ibunya, ibu ini yang memasak untuk anaknya. Ini makanan tidak halal bagimu wahai Ibnul Muwaffaq. Karena ini makanan yang tidak layak dan tidak halal untuk sampean, katanya. Saya ingin tahu sampean masak apa. Jadi dia pergi hajinya ini ditahan sama Allah hanya kepingin untuk diberitahukan Allah, orang miskin ini ternyata masak apa? Masak bangkai. Bangkai itu dimasak, bangkainya tikus, bangkainya kucing, bangkainya itu dimasak, diolah untuk diberikan kepada anaknya yang sedang kelaparan. Maka ketika Ibnul Muwaffaq itu tahu, langsung uang yang sudah dikumpulkan selama 35 tahun itu, uang yang dikumpulkan selama 35 tahun diberikan kepada tetangganya ini.
yang miskin. Akhirnya tidak jadi pergi haji karena uangnya semuanya diberikan untuk orang tetangganya ini yang Ibnul Muwaffaq selama bertahun-tahun tidak tahu bahwa tetangganya ini sudah lama memasak untuk anaknya bangkai-bangkai tersebut. Maka tahun itu dan harapannya Ibnul Muwaffaq yang ingin pergi haji, Bapak mau mimi. tidak jadi pergi haji. Enggak. Ada orang soleh gurunya namanya Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ini mimpi dan dia ikut pergi haji pada waktu itu, pada tahun itu. Setelah pulang dari ibadah haji, mimpi dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahun ini orang haji sebanyak 600.000 pada tahun ini Allah tidak menerima hajinya sama sekali. Abdullah bin Mubarak ini kaget, bangun dari mimpinya, bangun dari tidurnya, besok mimpi lagi bahwasanya Allah memberitahukan bahwasanya haji tahun ini 600.000 orang tidak ada yang terima sama Allah, termasuk Abdullah bin Mubarak. Hari ketiganya mimpi lagi. Di mimpi itu berbeda bagaimana? Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bahwasanya haji 600.000 orang pada tahun ini tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hajinya satu orang. Yang satu orang ini gara-gara hajinya diterima sama Allah, kemudian 600.000 orang ini diterima sama Allah hajinya gara-gara satu orang ini. Siapa itu? Katanya Abdullah bin Mubarak, di mimpi diberitahukan bahwasannya Allah menerima hajinya Ibnul Muwaffaq dan menerima hajinya orang 600.000 itu disebabkan Ibnul Muwaffaq. Padahal Ibnul Muwaffaq tidak jadi pergi haji, tapi Allah menerima niatnya, menerima niat hajinya, dan dinyatakan sama Allah Subhanahu wa taala dan dinyatakan sama Allah Subhanahu wa taala hajinya sah. Padahal beliau tidak jadi pergi haji. Nah, kalau yang ceritanya ini beliau sudah niat untuk pergi haji dan niatnya memang lillahi ta'ala, tapi tidak bisa pergi haji dikarenakan uangnya kemudian disedekahkan kepada orang miskin. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya, diciptakan di Mekah dan dia ikut melaksanakan ibadah haji. Karena ada tetangga-tetangganya yang pergi haji tahun itu ternyata melihat Ibnul Muwaffaq di sana sedang tawaf, di sana sedang sa'i, di sana sedang lempar jumroh, di sana sedang melakukan ibadah haji. Oleh karena itu kekuatan niat itu sangat dahsyat sekali. Maka kita umatnya Nabi Muhammad itu enak, lek niat api iku wis ditulis pahala siji. Niat tok, lek ngelakoni kebaikan tersebut wis niat terus dilakoni, pahalanya dua. Tapi kalau niat kejelekan, mau melakukan elek, itu sama malaikat tidak ditulis, belum ditulis dulu, tapi ditunggu. Kalau jadi dia melakukan kejelekan, maka ditulis satu kesalahan. Itu enaknya umat kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat dulu, umat selain Nabi Muhammad, kerentek elek ini wis ditulis dosa. Sampean kok bengi aku tak tangi rek tahajud rek.
Wis niat iki, niat temenan, dudu niat-niat bujukan. Terus ternyata gak sido tahajud. Keturun. Pahala sudah. Saya ini niat iki menit tak poso rek. Poso Kemis, Senin Kemis. Wis niat poso jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 ngelak. Batal lagi pahala. Pahala. Tapi ini hanya dengan tidak disengaja loh. Lek bolak-balik ngono ya samblek malaikat sampean. Niat poso sunnah begini jam 8 mangan. Jam 09 mangan. Di jari malaikat tak anteni. Jari malaikat Israel tak anteni. Jadi apa itu? Sebenarnya ini insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang khusus menjelaskan tentang ibadah haji. Ya apa tak terangno ya praktek ya. Ya apa gawe pakaian ihram iku. Ya apa tawaf iku. Dhisik Ka'bah iku ana apa ae? Hajar Aswad, ana Multazam, ana Hatim, ana Makam Ibrahim, ana Hijr Ismail. Kiswa. Bener. Tapi oleh berkat siji ya. Terus sa'i itu bagaimana? Terus apa itu? Kemudian apa itu tawaf itu bagaimana? Kemudian melempar jumrah itu bagaimana? Mesti catat nih. Jumat kedua praktek ini. Hadir loh ya. Cek ngerti. Gak tak kongkon kayak Tarsan ngono Pak ya. Ndak. Kok ono sing bagian dhewe. Paling masih biar tahu mumpung ini adalah bulan haji. Insyaallah di pertemuan yang akan datang terus apa itu tambahan umratun ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Kalau umroh ke umroh yang kedua, umroh satu ke umroh yang kedua itu pelebur dosa. Orang umroh sampai naik umroh rugi di sana kalau umrohnya satu kali toh. Sampai di sana paling 12 hari 16 hari. 12 hari 16 hari. Nah, kalau bisa satu hari umrohnya 2 kali, udah bisa tak bisa? Umroh 1 kali, setelah itu tahallul, pakai pakaian biasa, istirahat dulu, nanti pergi ke mikot lagi, dari mikot pakai pakaian ihram lagi, berangkat menuju ke Masjidil Haram, umroh lagi, umroh sebanyak-banyaknya. Lebih-lebih ketika di Masjid Nabawi ziarah kepada Kanjeng Nabi. Kalau di Madinah ini ada keistimewaan, dan di Mekah di Masjidil Haram pun juga keistimewaan. Dua rakaat di Masjidil Haram itu sama saja sholat 100.000 rakaat di Masjid Al-Islah. Di Masjid Al-Islah. Kalau di Masjid Nabawi sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi sama saja sholat 500 rakaat di Masjid Al-Islah. Lebih-lebih katanya Kanjeng Nabi, siapa yang sholat di masjidku ini 40 rakaat, maka ditulis sama Allah dia bebas dari neraka, bebas dari kemunafikan,
bebas dari neraka dan bebas dari kemunafikan. Makanya di travel itu ada program arba'in, salat arba'in, salat 40 rakaat di masjidnya Kanjeng Nabi. 40 rakaat berarti berapa hari? 2 hari sudah 40 rakaat ya. 2 hari sudah 40 rakaat. Hitung subuh, zuhur, asar, satu harinya 5 sholat berarti 17 rakaat. Kalau 2 hari berarti 17 tambah 17 34 Mas Yan. 34. Tambah besok tambah subuh, belum sholat sunnahnya. Atau kalau sholat fardu 40 rakaat semuanya, 2 hari setengah sudah 40 rakaat. Bisa travel kan programnya di Madinah 4 hari, di Mekah 4, sisanya di Mekah, di Masjidil Haram. Itu keistimewaan apa itu? Keistimewaan Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan walaupun ibadah haji itu mencapekkan, kan capek ya, capek. Teko mana? Mulai dari Arafah sampai di situ berjemur, mulai habis duhur sampai maghrib, sampai maghrib nanti jalan sampai malam ke Musdalifah. Kemudian dari Musdalifah jalan lagi ke Masjidil Haram lagi untuk melaksanakan tawaf. Dari Masjidil Haram jalan lagi ke Mina. Di sana nginep 1 hari 2 hari nginep. Atau ada yang 3 hari sampai 13 tasrek nginep di sana. Mencapekkan, tapi umroh pun juga mencapekkan yang pernah capek. Tapi mencapekkan selama ini tidak ada orang yang kemudian setelah haji dan umroh tidak mau pergi lagi ke haji atau umroh, tidak ada. Pasti setelah haji dan umroh hatinya kepingin kapan bisa ke sana lagi, kapan bisa ke sana lagi. Karena itu sudah janjinya Allah, apa itu? Tahwi ilaihin nas, akan selalu dirindukan sama manusia. Walaupun secapek-capeknya sampean, tidak akan hati sampean bosen untuk bisa pergi ke Mekah, Madinah. Mudah-mudahan kita semuanya, mudah-mudahan ditakdirkan sama Allah, diberi kesempatan untuk bisa pergi haji atau umroh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah waktunya lagi untuk menutup semuanya, menutup kitab niki Al-Matn Syarif. Insyaallah pembahasan praktek haji dan umroh insyaallah akan diterangkan insyaallah Jumat di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, khususnya bagi pribadi saya. Wallahul muwaffiq. Al-Fatihah ila Syekh Muhammad Khalil Mangkal rahimahullah, masyayikhina wa alimin asadillah rahimahumullah. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya 'azim as-sultan ya qadim al-ihsan ya daim an-ni'am ya kathir al-jud ya wasi' al-'ata ya khafi al-lutf ya jamil as-sun ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير وجابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف يا من كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان تفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها خبير. اللهم إني أخاف منك أخاف من يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم حق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهرسنا بأنك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقاتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عدد خلقه يا الله نحصي سنة عرشه وامداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد سعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة.